ngomong Harum bin Hayyan kepada Uwais. Hayyan al-Abidi. Qala Ibnu Abdul Bar, kata Ibnu Abdul Bar, wa huwa min sigori sahabat. Kata Ibnu Bar mah haram itu atau disebut harim itu termasuknya min sigori sahabat, waktu dia jadi sahabat masih kecil, paling kecil-kecilnya sahabat. Yang lain mah ketemu sama Nabi udah tua, udah gede, udah dewasa, dia masih kecil. Wafi Zuhdi, dan di dalam kitab Zuhdi li Ahmad, di Ahmad kitab Zuhdi kepada Ahmad, annahu kana Harim bin Hayyan annahu yashabu, dia itu bebarengan sama jam'at ad-dusi. Jadi Harim itu bebarengan sama jam'at ad-dusi, itu nama orang jam'at ad-dusi. Wajam'at ad-dusi mata fil khilafati Utsman. Jam'at ad-dusi itu meninggal waktu khilafah Utsman. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mah nggak ngalamin ini, dia mah nggak kenal sama Imam Syafi'i Ahmad bin Hambal, nggak kenal dia mah. Wafihi dan wafihi Anil Hasan. Jadi Harim itu wafihi Anil Hasan, daripada Hasan annahu, bahwa Harim itu lama mata, waktu meninggal Harim dupina fi yaumi soibi, di waktu dipeninggal di hari yang benar-benar panas. Kalau panas di mana-mana, satu pasir ketambah-tambah anginnya angin gunungnya gunung batu, nyemprot banget bukan. Kita aja di mana musim panas, diemnya di pinggir lautan, apa rasanya nyeromong. Paham nyeromong? Apa bahasa Rusianya nyeromong? Tuh, jadi kita mau pengen bahasa Inggris itu pengen bahasa nyeromong, apa itu nyeromong? Bahasa Inggrisnya kalau kita melempengin bahasa kita. Kudunya belajar bahasa Inggris itu kudunya sama orang kita, supaya kalau nyeromong apa bahasa Inggrisnya apa dibilangin. Coba bahasa Inggris ono kudu nyontoin ini, kalau begini apa gimana nih, lagi panas begini apa namanya nih. Kapan begitu? Pakai nanya 2 kali. Kayak kita nanti ceramah dari luar negeri bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ntar yang ngomong siapa yang ngomong? Orang kita ya beri itu aja langsung. Nggak pakai 2 kali, nggak pakai dua kali biaya. Hah? Ya iya, sekalipun isinya juga sama juga sama ceramah kita. Sama-sama juga. Bahasa dia kapan kita manggil, kita aja nggak ngerti, kudu melalui orang. Si tolol. Iya, kayak orang Jakarta manggil ceramah dari Jawa, ngomong bahasa Jawa, maka terjemah kita dia langsung orang kita, nggak ribet, nggak ngeluar ongkos lagi. Kalau itu ngongkosnya pesawat berapa duit. Kudunya mah dia kudu pinter bahasa aja, ibaratnya kayak kita ke Inggris kapan kita bisa ngomong bahasa Inggris. Jangan kita doang kudu bisa bahasa Inggris, dianya kita nggak bisa bahasa Indonesia. Hah? Iya, begitu. Kalau dia pinter mah ibaratnya bahasa. Orang Inggris juga kudu nggak belajar bahasa kita. Sekalipun nadanya beda. Orang Rusia coba ngomong bahasa kita, satu diatur, kedua juga nadanya kurang enak, itu gak paham. Dalam-dalamnya, ya begitu kita ngerti dalam-dalamnya, cuman dia nggak bisa ngata doang. Cadel-cadelnya, kapan ada cadel-cadelnya? Ya kita ngomong bahasa Inggris, udah tua belajar bahasa Inggris, nada mau ngomong bahasa Inggris, nada Betawi.
Kalau masakan kita mah diibaratkan emang masakan Indonesia. Tapi kalau masakan Indonesia udah ada di Arab, sekalipun sayur masakan tetap ada ciri kearaban dinyampur mah ada aja dikit. Hah? Iya. Ada. Nggak murni sebagaimana ini Indomie aja nggak murni sebagaimana Indomie kita rasanya. Bener nggak begitu? Model Padang aja Padang, kalau dia nyari bahasa asem, nggak tahu bahasa asem kita tetap. Coba Padang aja, satenya, kapan begitu satenya lemes begitu, merasa apa ya? Begitu. Iya, dia mah lidahnya emang dari awalnya begitu enak aja lidahnya. Kalau kita mah nggak kena. Kayak kita, lidah kita emang ikan digoreng. Kalau masalah ono lidahnya memakai ikan mah diserai cuka cuma ditutul doang sama anu. Ya kita mau muntah uger. Sekalipun, telur mah termasuk telur mentah mah vitamin itu. Vitamin juga untuk orang yang doyan, kalau yang ada juga mau kok isi perut kita nggak ada. Bukan jadi vitamin, malah menjadi penyakit. Tapi paham nggak begitu? Yang jadi vitamin mah jengkol. Jengkol nggak ada vitamin. Kalau orang makan sungguh jadi vitamin. Makan daging emang bener vitamin, kakek-kakek ibaratnya. Tetep kalau kita nggak doyan. Iya. Coba kita makan daging, kita nggak tapi demam daging udah ini habis lebaran. Tapi di bawah macam nggak kuat sebab dia lemas, makannya nggak sumrah. Coba dia kasih jengkol amal sambal, kena faktornya itu bahasanya nggak ada vitamin tapi kuat. Tapi bener nggak begitu? Iya. Coba kita makan roti aja, roti kita biasa. Coba makan rotinya makai dibelah, ditaruh sayuran, ditaruhin apa dipanggil itu tuh daging yang merah-merah begitu tuh, punya daging yang makai sosis apa namanya. Kapan belum tentu orang doyan. Ada perkara yang dimakan tapi kita belum pernah aneh, belum pernah kita lihat, tapi kita belum nyobain, nggak ada hawa. Mending memang Sabtu Minggu kayak begini contohnya. Kalau kita mah roti kita pakai susu ya biasa ya, atau salep, atau kita taruhin itulah kita bikin pakai gula jawanya aren, kita taruhin santan ya, gurih rasanya. Tapi kalau di Turki mah udah roti ditaruhin gandum itu dibikin kayak sayur, dibakar cocolan atau enggak cocolan. Kalau kita mah cocol kita gula ya, gandum begitu. Tapi nggak manis itu. Ya enggak, sebagaimana sayur. Kata dulu jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena itu udah sepaket, setiap itu dulu ada. Dari gandum ya. Iya, dia bikin kayak sayur kuning. Dia makan nggak ada rasanya. Cuma kalau kita mah sekalipun sepertinya kita tutur roti atau sama durian yang ditaruh oblangnya, kapan kita udah berasa bakal enaknya begini. Kayak orang kampung dah, roti ditaruhin mesis apa dipakai mayones, adanya asam. Kapan orang apaan ini? Kapan begitu jatuh tuh, kapan asam?
Kalau kita mah di mana-mana urap gitu ya, biji kacang, ntar dicampur sama cabai sama apa lagi, sama bawang ya. Kapan kalau di Arab kapan bikin gitu, kapan dicampur sama susu asam-asam. Iya begitu. Kapan nggak nyatu di lidah kita. Cuman kalau kita mah jeruk nipis emang rata-rata dipakai minuman doang, atau jeruk nipis bakalan ikan ya. Kapan disuruh emang bakal makanan. Apabila kita makan emang ditaruh jeruk nipis. Ada kita sejarah namun terlihat orang ditaruh bawang bombay diiris bawang nggak ada ya, emang taruh bawang bombay aja mah. Kita beli apa ini ditaruh bawang nasi gitu, taruh bawang. Bener apa Budin? Bawang. Kapan bawang yang bawang merah kapan kayak kepal kayak bawang bombay gede-gede banget. Kapan kita nggak gede? Dasar bibitnya begitu. Cuman cabai. Coba kita kalau di mana kita mah dikasih sambal apa Budin ya. Kalau sama dikasih cabai. Cabai kalau cabai gelundungan. Hah? Ada orang kampung kawin ke kita disuruh masak pucung. Kalau kita pucung diketok ya, diketok dibuka dalamnya doang hitam ya, diulek jadi satu ya. Kapan kalau macamnya orang dasar orang tolong mah disuruhnya pucung pasti dia sayur pucung-pucungnya, dia cembur kulitnya. Iya begitu. Kan masakan nenek-nenek kita nggak doyan, nenek-nenek masakan kita aja nggak doyan. Hah? Iya modelnya dia mah ibarat ketimun dikeloyorin, satu ketimun dikeloyorin. Iya nggak ada rasanya, dia juga nggak demen masakan kita, gitu. Dia udah makan sosis, coba nenek-nenek disuruh makan mie zakut. Apa yang nggak kena McDonald ya nggak tahu ya malah gue bener singkong aja. Iya begitu. Coba ditaruhin tempenya makai ditaruhin itu jaket punya makai terigu. Apa yang nggak terbedo ya? Coba nenek itu coba nyai udah lama nggak makan bakso, pas ngomong begitu. Orang rumah gak makan bakso takut itu babi. Kapan zaman lu begitu? Bakso mah zaman sekarang yang ada. Padahal orang tua kita, nenek kita, orang tua kita kapan nggak ada bakso ya? Kita doyan ya. Apalagi udah jatuh di anak. Orang tuanya nggak doyan bakso ya, anaknya doyan. Apalagi emaknya doyan. Paham kira-kira? Gitu. Kok ngapa itu orang Jepang doyan ikan anuan? Emang dari air mani ikan mentah. Kita juga apabila namu bener masih meja masak. Oh lauknya begini, nggak mungkin potongan begitu bisa lauk begini, pasti dia beli di ladang. Potong kita tahu nggak mungkin. Ini mah masakan bukan orang kampung, ini bukan ketahuan. Paham nggak ya? Itu. Yang jauh-jauh kita beli gado-gado, ya. Gado-gado diulek diulek sama kacang ya, sama di blender cuma dituangin doang. Kapan beda? Rasanya beda, bener nggak? Ini kita beli gado-gado udah boleh ngaduk itu enak. Kalau ini mah udah dicampur baru ditaruhin kacang. Kapan beda juga? Paham nggak Pekudin? Ada aturannya, rasa sedap juga. Nyambel kalau pakai selendang nggak enak. Salah paham nggak kira? Kok begitu? Masak aja. Masak ikan ayam kena patok keras dimasaknya. Dipanggil stok. Kapan beda masakan? Beda. Iya. Masak aja di Mijikong. Kapan udah ketahuan? Udah berapa hari? Kapan kuning? Paham nggak?
Beda masakan orang kota, orang kampung kayak sekalipun masih muda, beda masakan orang kota. Orang kampung masih satu pakai dapur, kedua wajan, penggorengan wajan, ntar masakan rata pada hitam. Ya, goreng itu nyari hitam begitu modelnya. Kalau di mana-mana begini apa puding, kalau kita masak air khusus masak air ya. Nah tuangin. Kalau dia mah bekas inian, bisa yang didandang, bekas nasi baru, entar tuh airnya banyak tuh ya. Lalu bakal nyeduh air teh. Dia mengambilnya dari masak nasi. Ntar tehnya teh boleh bikin, ntar kalau suka-suka bau sangit. Sepa gimana kopi kita nyangrai sendiri, beda. Yang kopi sedap mah itu masih di open. Kita panggang ibaratnya ayam yang nggak empuk sebagaimana ayam di dalam kulkas begitu tuh di dalam anuan tuh freezer tuh muter tahu nggak? Jadi wapihi, dan di dalam kitab Zuhud li Ahmad itu an Hasan daripada Hasan omongannya annahu lama mata waktu hari meninggal wa dupina dipendemnya fi yaumin di hari benar-benar soipi benar-benar panas aja sahabat tuh ada karomatnya maka datang tuh Mega arosat kobrahu jadi ngepretin tuh kata tak ketok sahabatun Mega turun tuh hujan ya awan parosat awan itu ngepretin turun hujan nggak gede sahabat iya kau baru akan kuburannya wamahol cuma sekitar dia dong ada kuburan itu mah enggak kuburan itu mah enggak tuh kapan sahabat itu apa dipanggil itu Harim bin Hayyan itu waktu meninggalnya itu karomat namanya yang lain mah lagi musim ini kapan hujan dalam itu doang. Tapi paham nggak? Wa ada Ibnu Abi Hatim dan sudah ngitung-ngitung kepada Harim bin Hayyan oleh Ibnu Abi Hatim fizu hadis samaniyah bahasanya fizu hadis samaniyah min kubari tabi'in itu termasuknya gegedenya tabi'in Ibnu Abi Hatim gegedenya tabi'in waqala Ibnu Sa'ad kata Ibnu Sa'ad ya sikotan saya percaya yang model barusan tuh itu namanya lahu fadlun tetap ke hari itu fadlun dapat keunggulan wakan Ali Abdul Qais bil putuh di kitab putuh wa auroda yang sudah ngedatangkan akan itu Said itu apa Abu Nu'aim fil Hilyah wa qad taqaddama tarjamatu sesungguhnya udah beres, udah keliwat judulnya. Aina tak muroni, ada alif ya? Tak muroni apa nih? Hah? Aina tak muroni an ukima. Lantaran urusan rezeki aja bingung. Aina tak muroni. Kira-kira kamu merintahkan akan aku Antukima disuruh mukim di tempat orang luar, saya bingung Pak Oma, di mana saya mukimnya, saya makan apa saya di mana-mana, tetap agak begitu, khawatir Pak Oma asyara Uwais, maka isyarat Uwais biadi dengan tangannya, ila Syam, no, isonono, no negara Syam ibaratnya, no, isyarat make tangannya asyara Uwais, maka isyarat Uwais, bentakan kita biadi dengan tangannya Uwais dirasam kepada daerah Sam. Jadi kalau kita masih kecil mah jangan hijrah. Contoh, kita di sini termasuknya ahli manajer. Manajer la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bukan manajer ini ya, perusahaan. Oh, bukan. Manajer itu.
Iya, ilah hadrotin. Iya. Udah begitu rumah kita digusur, jadi kita jual. Sebab faktor mahal, kita jual sama gerenek atau di pinggir jalan ya. Kita mau pinggir ke daerah. Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tentu naik. Apa budin? Sebab di Solo ada. Suka-suka satu biar naik, saya naik alat 1, 2, 1, 2, kabel kita meninggal. Paham nggak? Mentakan kalau tadinya kita merintis udah maju, jangan sampai tanah kita dijual. Sebagaimana Padang begitu juga tadi tempat sepi, dia merintis ya, nggak ada orang, hayu. Kan antum maju, nggak mungkin aja ya jual, emang dia boleh merintis. Kiai juga begitu, kalau ilmu kecil mah kita jual tanah kita, pesantren kita jual, pengen tanah lebar. Kita mah kecil juga dibakar, berarti udah manfaat ketahuan. Banyak yang ngaji, coba kita kemana-mana apa pun, belum tentu orang percaya sama kita bener tanah lebar. Kita bikin majlis, kalau ada 3 orang, siapa gimana majlis lebar, kalau 3 orang nggak kelihatan kapan adanya di pojokan. Gitu. Tapi paham nggak begitu? Ya, lihat dulu. Hah? Kecuali kita di sono hijrah juga ngikutin mertua kita. Lantaran di sini banyak pesantren, kita kan kemana-mana kita ikutin. Bini kita di sana ada pesantren. Apalagi ilmu lebih tinggi kita daripada mertua kita, pasti ada dukungan. Jadi mertua kita gak gampang kita atur. Tapi ibaratnya mertua kita ibaratnya kaya sama dia, ilmu ada dia, kita ilmu kecil, dunia kecil, ya kita diatur mulu. Hah? Nggak bisa apa-apa, iya mulu iya. Padahal kalau sama bapaknya dia berontak. Kapan beda? Sebenarnya beda cair, beda tampil. Coba kalau kita mah apabila di sini, apabila puasa ada penutupan, kapan begitu modelnya? Ya rowahan. Kalau di mana-mana rowahan kapan ditaruh di masjid? Bebarengan. Ya sekaligus. Di mana-mana lebaran nggak ada sembako begitu, nggak ada. Cuman golong petir gua di golong temen gua enggak. Bagaimana kiainya tadi ngajarinnya? Ntar bagaimana kita nyuruh baik anak santri kita, kalau kita kudu baik, kitanya pelit, masa aja mau. Oh bang, nyuruh doang loh. Ngomong mah enggak, tapi kita berasa. Punya pisang 1 dijual, punya ayam 1 dijual mulu. Nanti kiai ya apa beda dagang kain, nggak ngasih kain. Hah, apa kita? Kita dagang kain, kiai. Kemudian kamu nggak atau punya itikad ke situ mulu, gitu. Hah? Saya perlu dagang kain, Bang. Udah dagang kain? Berhenti. Mau apa? Biar ada yang bagi. Udah nggak ada yang lagi, berhenti lagi. Berhenti. Kapok kalau ya, kapok. Tapi benar. Iya. Iya aja dah. Ya coba kalau kita dagang kain, 1 nggak ngasih kain. Tapi kalau ibarat kita nggak dagang, mah 2 biji, 3 biji kapan ada kain kita? Juga ada. Waduh. Iya kayak min itu tadi. Emang dasar rezim gitu ya. Iya. Kapan guru mah oga banget, oga dikasih sama dia guru mah ya. Iya. Ngomong guru membandingin kain biasa aja bener ya. Iya. Nah, wadimor begitu. Tetap ada juga yang bagi. Ini orang nggak kenal mah tetap juga bagi BH juga. Iya. Tetap begitu juga. Apaan? Kontrak maunya? Kelas. Kalau malam Sabtu kalau guru ke Tanah Abang masih buka nggak masan? Itu. Yang ngobrol pakaian orang kebun ribet banget bisa masan. Tutup. Tutup. Hah? Tutup, Bang. Siang lagi siang.
Coba bang repot panas buat gunung ntar bagaimana besok batal kalau puasanya. Kalau gua kalau puasa dikit mah batal guru mah puasa ntar bagaimana gara-gara baju guru batal. Jangan. Semuanya dia malam. Malam. Ono di Cisoka gara-gara ada itu tuh pasarnya 35.000 ramai mulu ratusan orang jadi pasar pada sepi ada orang tuh 35.000 Masya Allah ramai mulu itu manusia jadi nilai pada sepi ketahuan di sini 35.000 orang ratusan dia dagangan di situ yang nggak laku. Nggak kejatuhan seperti 10 orang, 30 orang, dia satu enggak yang ini. Dia salah dia dagang dekat itu lagi. Dekat kan dia mah mahal, dia mah 35.000. Kan ego mah jangan digedein. Contoh itu yang dekat kebon ya tikungan ke kebon nggak jauh dari kebon lah itu bikin ituan bakal paket ya 250 juta per tahun ya nyewa tuh dekat kebon 250 juta per tahun udah laku bener tuh laku ya orang itu ya taikin maunya 450 juta akhir kemudian sampai sekarang bangkrut aja dia dandan mulu ntar dia buka lagi aneh dia dandan ini lah kata gue nanti kali bakal lebaran lah nion doang ada iya begitu tuh kalau kita mah akhirnya dia modelnya naikin 200 juta Dia naikinnya 50 juta kali pakai. iya dan lagi begini kita punya Alfa nyawa kita ya 5 tahun iya udah betul laku banget Alfa kita akhir kemudian udah habis kontraknya dia taikin lagi akhir kemudian dia mau kontrak ini dia tinggal tuh ogah dia tetapi bangkrut ntar akhir kemudian pecel lele yang ada itu dianya tuh itu aja yang pecel lele baru-baruan itu tuh yang kebuatan begitu kita mah nggak boleh menaikin mulu tapi bener nggak begitu soalnya banyak banget yang begitu modelnya Naikin nggak perlu jangan tinggi banget nih. Naikin jangan terlalu. Iya. Jakarta kali ntar ada kali orang yang lebih mau. Kalau dia mau udah ketahuan dia berani segitu. Kalau orang mah belum tentu. Dia nggak tahu pasaran di situnya. Menurut saya selain alat itu 250 juta. Alfa. Iya sama. Nah, Alfamart bener 250 juta itu anaknya banyak. Anaknya apa? Yang punya Alfa banyak kan anaknya. Enggak orang muda kayak saya dulu. Dia punya sekolahan juga. Oh, itu biasanya kalau Alfa banyak anaknya dibagi-bagi tuh nggak sampai setengah tahun habis ya. Habis nunggu lagi 4 tahun setengah begitu. Kita mau jual kapan repot? Iya kapan itu habis setengah tahun yang duit dari dia ya. Kapan sih nunggu tinggal 4 tahun setengah lagi bukan? Bener nggak? Gitu. Lama lagi nungguin. Ya habis itu. Terus Sampai gurunya. Wakola Ibnu Sa'ad Sikotan kata Ibnu Sa'ad dia percaya ya lau fadlun itu ada kalau dari Allah hadu wakana Ali Abdul Kas bil putu waroda wabunen fil hiya wakot takot damat tarjamatu aina tak muruni mapa di mana kira-kira engkau mengatakan akan aku aku mukim ya. Nah, hari itu saya mungkin di mana Pak Oma Asyara Uwes maka isyarat Uwes biadi dengan tangannya ilasan kepada Syah. Iya. Kalau saya kawin kemana ini ibaratnya kalau kita lihat dulu isyaratnya antara tangan al mata. Kalau
saya kalian kemana? Tuh, ogur seberang. Kalau kemana sama? Ngulon. Pagi bang, kapan beda? Isyarat. Kalau dekat nunjuknya nggak begitu. Iya. Dan lagi mata kita nggak jelototan. Tapi kalau jauh, paham nggak? Oh, ngulon. Ngulonnya sono jauh, ciri-cirinya paham nggak kira? Tapi paham apa kemudian? Gitu. Bagaimana? No. Kalau dia nyebutnya ono, kita nyebutnya ono bagaimana ono? Now. Jangan kalau pinggir laut mata galur. Kalau kita kan dekat galur atau daerah pinggir laut, udah rambutnya nggak pakai semir enak. Udah puding duluan atasnya. Alasan. Kola Harim, kata Harim ngomong kepada Wes ya. Kola Harim tepal ma'isyatu biha. Bagaimana caranya kehidupan nanti di Syam? Ya nanti soal di negara Syam ya. Saya bagaimana kehidupan nanti di negara Syam? Kola Wes, kata Wes, bagaimana? Upah, hei, jangan begitu. Bipatil pa'i dengan patapat wakasriya dan kasarpa menawanan ditanunkan waguer menawanin apa ya upu apan bimana taba'a wakobahan jelek, jangan begitu ngomong. Kan begitu atau jangan begitu. Itu omongan kata kalau kita mau sama digituin. Al-sautun ya dulu alat tadajur atau suara yang menunjukkan tadajur yang taksir ngebosankan. Yang kalau membosan mulu kita ibarat Abu Janda lagi ngomongin Palestina anu ya gitu paham nggak? Ya maksudnya orang Indonesia duaan tuh yang ibu abis sama ibu apa tuh yang dulu jadi anuan tuh sama dia beli Abu Janda tuh. Unik. Tuh yang satu tuh. Jangan begitu. Jadi dihadir dulu kepada jalur hati kita. Jangan begitu. Lakon kholatuha, lakon kholatu asyaku pamatan tahu tilkal kulu. Jadi sesungguhnya udah bercampur akan hati kita asyaku ada keraguan-raguan apabila kita di nasihat ada keraguan-raguan atau kita di bidang rezeki ada keraguan-raguan talatan pamwa tilkal kulu. Sampai kapanpun rupa perkara enggak bakal manfaat hati kita kalau masih ada keraguan. Jadi nasihat kalau masih ada ragu, jangan enggak bakal terima. Tapi kalau nggak begitu bagaimana? Ya dah cukup. Jangan terusin. Jadi palatan tawatil kalkulu masih ada keraguan-raguan, enggak bakal marah hati kita al-mau'izu orang yang nasihat enggak bakalan ada manfaatnya apabila orang itu kita nasihat masih ada keraguan. Misalnya bagaimana kalau kita di sono nanti di bidang rezeki. Wallahu a'lam. Tapi benar begitu akur. Jadi kalau orang masih ragu-ragu nggak bisa dinasehat. Ya kayak orang udah cinta luar biasa nggak bisa dinasehat enggak. Apalagi apabila dinasihat dibalikin udah. Sebab dia belum sampai otak hatinya. Coba kalau kita jadi santri api kuning nggak pada ngapa-ngapain santri bukan apa hidupnya sama aja bang. Iya. Yang punya mau yang usaha. Aduh lain kalau ini pikiran. Kapan kita ke Jawa nyawa mobil kapan 7 hari 7 juta. Biasanya di 3 7 juta.
bensin belum, pejawanya 300.000. Soalnya 300.000. 10 juta habis lah bapak kendaraan doang. Belum kita sampai seminggu habis maksa 5 juta, 20 juta lah. Iya, ntar pulang dari sana kan bingung kita. Coba kalau pulang ke Jawa, ayo.